Selamat datang di podcast karyawan. Gak bisa cancel. Cancel apa ya? Tuh, gimana gak bisa cancel nih kameramen kita nih. Selamat datang di podcast karyawan 1111. Karyawan bukan. Bukan. Bensin makin mahal nih. Lu mulai berasa gak sih ngisi bensin? Gue mulai berasa, gue kan Vespa nih ya. Padahal gue 2 batang. Biasa isi full. Bang isi full 92.000 gak sih? Berapa liter? Waduh, gue bukan tukang SPBU, gak ngerti gue. Gue kira lu tukang Pertamini. Iya, kecuali gue beli yang botol-botol pinggir jalan. Jadi gue bisa bilang berapa botol, 3 botol gitu motor gue terisi. Gue pakai PCX. Biasanya gue ngisi full tank itu di sekitar 90 ribuan juga. 90.000, berarti kita sobat 90.000 semua kalau full 90. tank. Tapi wajar sih, motor kita tuh makan dia seminggu sekali 90.000. Kita tuh sehari 50.000 kemarin. Makan apaan lu 50 ribu sehari? Karena gua ngekos, gua makannya beli-beli terus. Oh, lu gak pernah masak? Gak pernah masak. GoFood terus? Lu kalau berantem sama istri, GoFood juga gak? Berantem sama istri GoFood? Enggak. Oh enggak. Istri gue foodin. Asik. Guanya gak makan. Oh, Kan gue lagi berantem. rela ya, Duit benar dipegang juga. semua sama istri. Lah iya juga. Kasian Ribet banget. juga ya. Yaudah besok lu cerai aja ya. Jangan dong. Oh iya. Masa cerai cuy? Ngeri banget ngomongnya. Kayaknya banyak yang relate karyawan-karyawan di Jakarta atau setidaknya nih orang-orang yang di belakang ini udah mulai berpikir kalau mau nge-switch untuk pakai transportasi umum. Bener. Tapi orang-orang di belakang ini nggak kayak kita bro. Ekonomi rendah mereka ini. Iya benar. Iya. Kalau kita kan sangat amat rendah ya. Sama rendah. Kalau mereka Lebih rendah rendah doang, lagi. iya, Mereka rendah doang. Lu sebagai pekerja di Jakarta, lu lebih milih naik transportasi umum atau kendaraan pribadi? Kalau di Jakarta, bentar gue narik ingus dulu. Lebih enak naik kendaraan sendiri. Naik kendaraan sendiri. Kenapa? Karena ya tadi itu dia motor gua makan seminggu sekali 90.000. Kalau naik kendaraan ngasih makan Transjakarta jadinya tiap hari. Tapi gitu. kan lu kalau dihitung 90 ribu nih seminggu dibagi 7 berapa? Ah, malas kan lu ngitung. 90 dibagi 7 16.000. 16.000. Emang iya? Bener 12.000. 12.000 bener. Tapi- Gila jago banget gue dulu olimpiade matematika asal lu tahu ya. Iya, pakai kalkulator. Bener. Kalau misalnya 12.000 sehari, naik Transjakarta kan cuma 7.000 Dam. 3.500. Iya, maksud gua 3.500 kali jalan. Oh Emang lu nggak iya, pulang iya ya. Emang lu nggak Gue pulang? tidur di busway. Iya, makanya. Oh, gue punya cerita. Mm-mm. Jadi gue kan dulu sebelum punya kendaraan pribadi, gue itu awalnya naik busway. Oh, lu pernah naik busway? Naik busway dulu awalnya. Jadi gue kan naiknya dari Selipi Petamburan tuh ya. Gue capek lagi isi ulang top up flash ya kan. Gue langsung isi aja 500.000. Gue isi di Indomaret. Dulu belum ada tuh zaman tap di belakang kartu. Ya benar. Jadi agak repot. Belakang kartu, di belakang HP. Belakang HP. Terus. Udah gue isi kan, Mbak isi flash nih 500 ya. Terus haltenya itu posisinya lewat jembatan penyeberangan. Pas lewat jembatan penyeberangan, terus pas mau gue tap masuk ke halte, kartu gue hilang coy. Kartu lu hilang setelah lu isi 500.000. Jadi lu sebelum naik busway kartu udah hilang. Kartu udah hilang. Itu udah angus lagi aja tuh ya, Angus sehari lagi, udah 500.000 ya. bener. Terus habis itu lu jadi naik busway enggak? Enggak, gue keluar lagi. Mbak, maaf ya Mbak, gue keluar dulu. Gue naik Gojek aja Mbak. Kata banyak kenapa enggak dari tari tong. Oh, Tapi jadi itu lu aneh sih, karena gue kan mikir kayak 50 capek lah Iya. aja. 50. Jadi gue kayak udah 500-in aja tapi langsung hilang. Tapi kalau zaman sekarang tuh lu nggak perlu takut pakai kartu gitu Dam. Karena kadang kartu ya bisa kayak lu lah tadi hilang gitu kan. Sekarang tuh udah bisa cuy pakai HP gitu cuy kalau lu tahu. Pakai HP. Iya Oh, pakai HP jadi kayak bayar Iya. pakai kris gitu cuy. oh. Kayak pakai kris tuh sekarang alat-alat pembayaran itu udah bagus gitu lo tinggal nge-scan. Asik banget ya sekarang ya naik transportasi umum. Tapi gua sih untuk mengakali bensin yang semakin mahal ini ya. Jujur gue emang kepikiran gue buat naik transportasi umum. Oh iya. Cuman masalahnya Dam, ini mungkin relate juga buat karyawan-karyawan fermentasi di luar sana yang ada di Jakarta. Naik transportasi umum tuh kadang ngebuat kayak lebih lama gitu Dam. Iya benar. Iya benar. Terus kayak lo keluar rumah ganteng, nyampe kantor kayak orang Bekasi gitu. Iya. Buluk. Berangkat jadi karyawan, pulang jadi kenek. Iya bener. Jadi kayak udah buluk duluan gitu loh. Cuman emang jadinya lebih hemat. Iya. Gitu. Tapi itu mau nggak mau sih hemat ya. Iya. Tapi waktu itu
jadi kekuras banget. Benar. Jadi gue yang orang yang nggak suka bangun pagi, misalnya gue ke kantor jam 11 nih. Di kantor masuknya jam 11. Gue naik busway Kantor harus lu- dari jam 8. Kantor lu asik banget masuk jam 11 Dam. Asik. Gue Kan masuk gua- kantor lu aja ya. Boleh deh. Kan jadinya gue harus berangkat jam 8. Jadi 9 10. Jadi selama di busway itu 2 jam gue. 2 jam berarti nyampe sini jam 1. Loh, hitung-hitungan kamu aljabar bagus. Oh iya. Lu berangkat jam berapa nih? Lu Berangkat jam 8. jam 8. Naik Gojek dulu gua. Naik Gojek ke halte. Ke halte. Terus abis itu baru naik busway 2 jam. Belum, kan hilang dari kartu gua. Ya hilang ya. Enggak naik busway. Naik busway. Naik busway 2 2 jam jam. ke sini, ke daerah Kemang ini. Iya. Oh, berarti lo kira-kira sekitar 2,5 jam lah. Mm-mm. Dua Tapi gue setengah jam. sempat sampai ke Kemang 4 jam. Anjrit, ngapain? Karena gue kelewatan sampai ke Bekasi. Masa gitu? Tidur. Lu naik apaan ke Bekasi? Naik TG. Naik Maesari. Tahu gak sih lu? Enggak tahu Maesari apa. Lu nggak tahu. Ada yang legend banget cuy. Transportasi umum di Jakarta, Maesari, warnanya hijau. Ijo. Iya. Dulu tuh Maesari nih, itu bis kota yang paling legend di Jakarta. Putu Mayang gue tahu. Bukan, itu makanan. Ini Maesari. Maesari. Lu belum naik Maesari, lu belum anak Jakarta banget menurut gue. Oh, Maesari warna hijau. Lu cari nih, lu cari nanti di Google Maesari. Kalau nggak miring, nggak Maesari namanya. Oh, Maesara. Bukan, Maesaro. Bukan. Maesare Bukan. sore. Bukan. Maghrib. Bukan terus. Jadi intinya dia bis kota legend gitu cuy. Oh, dia bis kota kayak bis pariwisata gitu bukan? Bukan pariwisata. Bukan pariwisata. Kayak Transjakarta tapi versi Bronxnya. Dijuluki sebagai raja jalanan. Lu bayangin ya. Raja Jawa. Saya akan lawan. Saya kalau bentuknya kayak Kopaja, bukan? Bukan, bis gede. Bis kuat. Bis kuat. Bismillah. Bisul. Bukan. Bis gede. Terus dia warnanya hijau tadi yang gue bilang itu. Nah, terus dia tuh karena emang udah lama banget kan di Jakarta. Jadi walaupun lagi miring-miring juga tetap dipakai jalan, cuy. Asli. Emang keselamatan nomor 5 ya? Nomor 5 yang penting nomor 1 tarik lah. Tarik lah. Kebanyakan orang Batak itu. Lu pernah nyium anduk abang-abang angkot nggak? Buset dah nyium. Gua pernah Apa? sama teman gua waktu itu naik Kopaja ceritanya. Naik Kopaja. Ada dulu namanya Kopaja. Metro Mini deh, Metro Mini. Nah, Metro Mini. Ah, Aku tahu kan lu? Kopaja. Warna Kopaja tahu. oren. Oren sama hijau. Oh, hijau aku. Kalau kurang Metro tahu Mini hijau. warnanya oren, kalau Kopaja warnanya apa? Kopaja hijau putih, kan gue bilang Metro Mini oren. Iya, bukan Kopaja oren ya? Iya, kalau Bluebird warnanya apa? Demokrat. Demokrat, iya betul. Nah, gue pernah nih naik Metro Mini dari Rambutan mau ke Pasar Ular, Pasar Ular. Kelapa Gading. Oh. Kelapa Gading. Ngerti. Itu gue Kelapa waktu masih SMP tuh. Waktu masih SMP. Jauh sendirian. banget main lu ya? Ya, gue Itu namanya lu juga ngapain? nyari duit di daerah Cempaka Putih. Gue inget banget Dam. Daerah Cempaka Putih, tahu kan? Cempaka Putih, tahu. Cempaka Putih ya. Cempaka Putih itu jalannya panjang banget, itu lebar tuh. Iya, jalan panjang yang di bawah tol itu. Apa sih namanya? Underpass ya? Kalau bukan. Apa sih namanya? Apas. Bukan. Karena nggak di bawah. Upper pass. Bukan. Nah, Bukan. di daerah situ ceritanya nih ada razia Dam. Razia. Ada razia kendaraan dari polisi. Ada razia gitu. Ini posisi lu masih sekolah kan tadi ya? Posisi gue masih sekolah, lagi libur sih. Nah, terus habis itu pas gue naik itu pertama ketilang Dam. Si Kopaja itu. Ketilang nih. Karena burung kutilang. asik. Ketilang darat. Tahu enggak ketilang darat? Kutilang darat. Oh iya benar. Bener. Nah, terus habis itu ketilang, si supirnya kan ngasih STNK-nya nih. Ya Pak, saya salah Pak. Nih Pak STNK-nya. Ya udah, kamu jalan sana. Jalan lagi Dam. Daerah Cempaka Putih lewat. Terus habis itu daerah Sunter. Daerah Sunter ketilang lagi Dam. Gara-gara masuk jalur busway. Double degree kamu ketilangnya ya. Yang gongnya adalah Apa? STNK-nya ada 2. Oh iya Pak, nih STNK-nya. STNK-nya. Untuk Pak Polisi tangkap dia ya? Jangan, bukan gue. Oh, bukan lu. Bukan gue, supir Kopajanya. Oh, supir Kopaja. Iya. Oh, supir Kopaja punya 2 STNK. Iya, dulu sebegitunya transportasi umum di Jakarta. Sekarang udah enak. Biar survive ya. Sekarang Itulah. udah enak. Sekarang udah teratur kali ya. Udah teratur. Teratur Udah banget. Teratur. Jadi kayak Tap 0,00%, 1%. Kok 1%? 1 rupiah. satu rupiah. Angkot-angkot.
Oh itu 0%. Oh, Kalau 0%. Di Jakarta namanya Jaklingko. Jaklingko. Mikrotrans. Bener. Itu 0%. Aku belum pernah naik itu karena aku bingung. Pas mas stop, kan pinggir digeser ya. Iya. Nah itu gue bingung tuh kayak Kan ada yang gua otomatis. angkot biasa langsung masuk deh, ini geser-geser dulu kayak gue mau ini dijemput LC gue gitu. Top 5 Top 5 transportasi umum di Jakarta. yang mantap ya. Ya. Nomor 1 tuh tentu aja ojek online itu ya. Ojek online tuh mau di keadaan Transportasi umum. transportasi umum itu ojek online. Emang lo mesen itu lagi abangnya? Iya. Enggak kan? Supirnya beda-beda. Transportasi umum, oke. Nih, Ojek online. Aku ojek online karena selama bekerja aku bisa ajak ngobrol dia. Lu ngobrol sama ojek online. Jadi kayak Mas dapat gue di mana? Tadi Mangkal. Iya bang. Tadi gue oh gitu. Iya. Gitu. Iya. Terus abangnya bilang kayak Mas mau kemana nih gitu. Kayak dia ngomong gitu. Terus gue bilang kayak iya Mas nggak suka sarapan gue bilang. Padahal nanyanya apa ya? Iya. Aneh juga emang kadang. Karena soalnya kan lagian juga ojol-ojol tuh ngapain ngobrol. Apalagi yang udah tua-tua gitu Dam. Kan udah mah jalannya pelan. Gue tuh paling sebel ya naik ojek online. Dapatnya ya sorry ya, maaf ya bapak-bapak driver ojek online. Bukannya kita nggak suka sama kalian yang udah tua-tua. Tapi kadang gue kayak ngelihat lagi jalan nih, lagi ngegas. Remnya ditekan gitu loh Dam. Remnya ditekan Iya. pakai kaki. Bukan, emang yang BMX pakai kaki. Bukan, remnya ditekan karena mungkin remnya udah habis gitu ya. Jadi kalau misalkan sekalinya berhenti susah gitu loh. Tapi kalau ditekan gitu kan gasnya jadi gitu banget kan. Kayak ngeden dia jadi Ngeden ibaratnya. jadinya, iya. Nah itu gue paling sebel tuh sama ojek-ojek online yang kayak gitu. Oke. Yang kedua gue paling sebel kalau dapat helm kacanya lemes. Gue pernah. Lagi jalan tiba-tiba brak langsung ketutup semua. Gue lebih parah pernah dapat helmnya yang bautnya hilang satu. Jadi dia kalau masih lagi ngebut, Iya. dia helm gue tepuk tangan gitu nih. Mas, ini aman mas, Iya. gitu katanya. Aman deh katanya. Oh ya udahlah, gue bilang. Tapi tetap kelopak gitu ya. Iya, lama-lama mateng mata gue yang kiri ini. Iya itu lemes banget, helm gue sebel banget dah. Bener. Atau enggak ada sumpilan tisu di sampingnya tau gak lu? Iya. Sumpilan tisu di sampingnya biar enggak Sempilan lemes. tisu. Oh iya ada. Iya disempilin tisu gitu Dam. Dia bukan lemes, gampang nutup dia tuh. Iya itu lemes menurut Iya, gua. lemes Jadi kayak menurut lu. orang makan ngejambul gitu kan kacanya. Terus kalau kita lewat bolong Jedukan. dikit, duar, langsung turun bruk. Gitu. Itu paling sebel. Gue sih kayak ekspresi mas-masnya kayak rasain nih helm gua yang lemes pas bruk. Masih gitu kali Iya ya. bener. Bruk. Bener. Si bisa tuh diangkat. Bener. Bruk. Bener. Emang abang Nomor abang satu, jahat di nomor satu berarti buat lo Gua ojek sih online. ojol. Nomor dua, karena bisa di ini apa di jalan-jalan kecil dia bisa. ya. Nomor dua, Nomor 2 saya merekomendasikan Transjakarta. TJ. TJ, Madu Lu- TJ. Bukan, beda. Agnes Monica dong. Asik cinta ini Tung plak dung. kadang-kadang tak ada Madu TJ. Bukan. Transjakarta, lu pernah punya pengalaman apa di Transjakarta? Gua tuh tipe orang yang pura-pura tidur biar nggak gantian duduknya. Gila, lu yang gua sebelin berarti Dam. Ya berarti lu orang tua berarti lu. Sumpah gue sebel banget sama emas-emas yang gagah, emas-emas yang masih bisa berdiri tapi pura-pura tidur tuh gue sebel banget jujur. Kan nggak ada yang tahu nih. Ini bagus banget nih. Ini Anda pro, saya kontrasepsi. Iya benar. Bukan kontra doang, Kontra aja. kontrasepsi mah. Ini Pergaulan. persepsinya Iya, benar. salah. Persepsinya Kontra kontra. persepsi berarti Iya. bukan kontrasepsi. Kan gue juga pekerja giat, keras dan rajin patuh kepada bos ya. Iya alias Nah, fermentasi kan. fermentasi. Endap Jadi- diendapkan. Iya kan Terus, diendapkan di kantor. Terus. Terus kayak aduh capek banget nih. Pala pusing nih. Pala pusing. Terus Ya salah satu tempat istirahatnya itu adalah di TJ. Jadi kalau di TJ gue berdiri-berdiri juga, gue mending jadi kiper, berdiri juga dia 120 menit. Iya. Kalau berdiri mulu 120 menit kayak pengawas SBMPTN. Iya. Apel Apel Jadi siaga. satpam Apel gitu siaga. kan. Iya. Nah, lu berarti nggak mau gantian? Gua sih selagi ada kursi prioritas, gua nggak memberikan
Gue sorry banget nggak memberikan karena nggak semua orang itu bisa tua. Betul. Tapi gue juga mikirnya kayak ya emang sih semua orang berhak untuk duduk nyaman di transportasi umum. Tapi maksud gue kayak Indonesia tuh nggak gitu, bro. Aku kan kelahiran Norwegia. I'm from Berlin ya, Belgium. You're from Berlin, right? Yeah, because I'm from Belgium. Yes, I'm yes, here merantau Yeah, because I merantau. don't have money at Belgium. Yes, yes, Yeah. Yeah. Belgium is my country. Belgium is my country. Yeah. Like Project Pop song, Yeah. right? Belgium is my country. My country. My country. Oh, my country. Country. Udah lah ya. Iya. Apa salahnya lu ngasih ke orang yang lebih membutuhkan gitu? Maksud gue kayak apa ya? Paham gak sih? Ya gue juga tahu lu butuh, lu capek. Ya lu tahu lu butuh capek. Tapi kalau gue pribadi, selama gue kuat dengan berdiri, ya gue ngasih. Kalau berdirinya lebih dari 30 menit, orang itu gue usir lagi. Nah, kan Ternyata kelamaan, Bang. Iya. Bangun. Aku tuh malah mikir kalau ada nenek-nenek nih. Ada nenek-nenek, Ada orang tua deh, bukan nenek-nenek. ada orang tua naik TJ. Asik. Banget, terus? Ntar dulu, aku susah mikir nih. Ntar lupa aku ceritaku. Seharusnya orang yang tujuannya mau satu station lagi itu memberikan tempat duduk. Betul. Nah, kalau gua kan misalnya stationnya dari Kemang ke Jakarta Barat. Kalau gua ngasih tempat duduk di Kemang, berdiri gua sampai Jakarta Barat kan. PR ya? Iya PR. Jauh Sampai banget lagi. pegel juga. Iya, Orang anak muda juga sampai sempitan. Bener. Pernah nggak sih ngerasain supir busway itu ngerem Mendadak. terus kita nahan gitu Iya, benar. biar nggak kesenggol orang-orang sebelah. Walaupun Iya, kita gitu kan bep Iya. bep bep. Nah, Iya, kan itu- nggak boleh itu sebel banget nggak sih. boleh kayak pas nget. Aduh mas, gitu kan nggak boleh kan? Nggak boleh Kayak- dipukulin orang ntar. Jatuh. Nah, nggak boleh nggak kayak boleh. gitu. Nggak boleh. Sebenarnya sih pengen, tapi nggak boleh. Iya. Iya kan? Modus lu dong. Modus Oh, jadinya. Ya tapi terlepas dari apapun, pokoknya kalau lo ngelihat orang yang lebih membutuhkan, kasih lah. Nomor 3 KRL. Wah, KRL sini. KRL itu kayak orang lagi dikejar zombie. Menurut gua KRL tuh isinya orang-orang yang pasrah dengan hidupnya. Wih, jujur itu pekerja antar kota naik KRL respect. Lu pernah nggak? Lu pernah nggak? Gue pernah. Serius? Dari mana ke mana? Dari Jakarta ke Jaktim, Jakarta ke Wow. Bogor. Jakarta ke Jaktim naik KRL ya. Iya, Oh. karena naik KRL tuh kayak 12.000 murah-murah dong, 6.000 ada. Tapi di hari kerja? Di hari kerja sih Di jam kerja. jujur itu kayak ini sih, kayak dimangsa sama ribuan orang gitu. Kayak gua ngerasa artis gitu dikejar-kejar ribuan orang di jadi gua harus dulu-duluan kan. Tapi emang keren KRL sih. keras banget sih. Keras banget. Gue pernah naik KRL Dam. Gara-gara gue tahu KRL itu datangnya itu sekitar 10 menit sekali. 5 menit. Enggak, ini 10 bahkan menit. 10 sampai 20 menit sekali. Jurusan kemana itu? Ada jurusan Nambo. Ini Nambo karyawan. Jini. Karyawan yang rumahnya di Nambo Batam. Nambo Darussalam. Bukan Nanggro itu. Nanggro. Nambo itu kan lama banget ya. Nah, terus pas gua habis ngetap, itu keretanya tuh udah mau jalan gitu, Dam. Gua lari, terus gua masuk. Jadi naik KRL tuh kayak lu begitu naik lu harus langsung putar balik gitu, Dam. Iya. Oh, lihat-lihat pintu. Ke pintu. Ke arah pintu. Iya, biar lu nggak kejempet gitu kan. Gua pas putar balik, set, tas pintu ketutup, plek, tas gua di luar. Tas gua di luar, cuy. Tas lu di luar Tas dada gua di luar. gini, dada. Bukan. Tas gua kejepit di luar. Oh. Tas gua kejepit di luar itu. Itu nggak bisa di otomatis kebuka lagi gitu nggak? Kalau otomatis kebuka tuh kalau misalnya beberapa senti dia belum ketutup sempurna. Ini kan yang kejepit tuh tali, jadi tipis banget kan. Oh, jadi dia kayak nggak berasa ada halangan gitu. Kejepit. Sumpah tas gue di luar, cuy. Wah, itu benar-benar dari stasiun gue naik sampai stasiun berikutnya gue benar-benar cuman ya udahlah, kalau apa aja yang ada di dalam tas gue hilang, rusak, bodo amat dah, anjir. Benar-benar di luar. Sebegitunya, juga cuy. itu keajaiban alam itu, Bro. Parah, itu keajaiban dunia nomor 8 on the spot. Tas lu masuk angin tuh, pulang nggak kena angin banyak banget. Iya, makanya dia minta kerok gitu, Bang, kerokin Bang, ulu hati gua naik nih, Bang. Bagus. Nomor 3, nomor 4.
Nomor 4 sih aku masuk ke angkot. Angkot sih masih asik angkotnya angkot. Angkot Masalahnya di Kemang Oke. nih nggak ada angkot sih. Iya, jujur susah nih, banget sih. Susah. Jadi kita kayak memasuki jalan-jalan yang lebih kecil tuh susah sebenarnya bukan di Kemangnya, tapi di daerah kantor kita tuh susah banget transportasi Iya. umum. Gue tuh punya satu tips buat lo semua yang mungkin baru ngerantau, banget. yang mungkin OTW jadi karyawan fermentasi di Jakarta. Kayak kameramen kita nih. Kayak kameramen kita yang kerjaannya mindahin kamera sambil makan lidi-lidian Iya. pedes. Yang dimana jam 7 pasti kakinya sakit. Yang dimana kalau dikasih briefing pasti "Ntar lu ya kak, kakiku sakit." Emang kurang ajar dia emang. Nah, gue punya tips Dam sebenarnya. Gue punya tips. Yang pertama, kalau gue pribadi ya, gue tuh selalu biar gue dapat duduk atau setidaknya sepi, itu gue naik dari ujung, Naik dari ujung. naik dari halte Oh. atau stasiun ujung. Ini KRL. KRL ataupun TJ. Oh, Atau Transjakarta. iya. Atau enggak cari yang tujuannya sama tapi minatnya dikit. Yang penting dia ngelewatin daerah kita, tapi bukan jadi prioritas. Kayak misalnya lu mau ini TJ-nya bisa ke Cakung. Oh, Satu lagi ke iya, PIM. tahu. Iya, tapi iya. Cakung tuh lebih banyak demand-nya daripada ke PIM, tapi Iya, iya. tujuan lu ada keselip di situ satu. Iya, benar. Itu bisa jadi opsi. Bisa jadi opsi. Benar. Tapi kalau gue selalu pengennya itu dari ujung. Karena kalau dari ujung gue bisa memastikan gue Kosong naik banget. dan duduk dengan nyaman. Merasakan Transjakarta berembun kacanya. Bener, Wih, berembun. Itu pagi-pagi. kalau udah jam 10 malam tuh biasa itu berembun. Bener. Enak gak lidinya Yu? Bagus kan? Nah, tips yang kedua nih, selain berangkat pagi sama lu naik dari ujung, gua belajar dari Wahyu. Belajar dari Wahyu. Bener. Jadi gua Oke. nganterin Wahyu ke daerah Ampera. Daerah Itu Ampera. belajar jadi ojol kamu maksudnya? Bukan, belajar jadi warga yang menghindari Kemacetan. kepadatan karyawan-karyawan fermentasi di Jakarta. Oh, gitu. Jadi busway yang Wahyu naikin datang, terus habis itu, "Yuk lu mau kejar nggak busway itu?" "Nggak ah, padat banget busway-nya, gue nunggu yang belakang aja." Nah itu bisa jadi opsi tuh. Tapi opsi itu gambling. Bener. Bisa jadi, udah aku nunggu di belakang aja. Ya, taunya Pas turun, brek, 1 jam kemudian, 2 bener. jam Nah kemudian. itu nunggunya lama atau udah nunggu lama tiba-tiba sama-sama penuh. Itu udah males Itu banget. bete. Itu bete banget. Itu bete banget. Akhirnya Kayak nunggu lagi, Mau nunggu nggak lagi. mau, ya udahlah, gue padat-padatan aja lah. Ini bener, gitu. bener. Itu tapi dia karena dia ngambil di halte yang udah mau prime-nya orang turun kali. Iya emang di Nah, situ jadi tuh dia rame, udah rame bukan duluan. orang mau turun tuh masih jauh. Prime Cuman- orang turun tuh jauh Iya, prime-nya. prime-nya halte primadonanya tuh masih jauh. Oh. Cuman emang Wahyu nunggu busway itu di tempat yang sekelilingnya tuh kantor-kantor di TB Simatupang. Jadinya rame banget yang naik, kayak terminal bayangan gitu dah di situ. Rame banget. Nah, itu tips-tips untuk naik transportasi tuh. Benar. Enak tuh. Edukasi nih ya, edukasi ya. Iyalah, Edukasi dini nih. Edi dong. Asik. Edukasi dini. Jam berapa? Berarti Dam, lu milih transportasi umum atau kendaraan umum? Apa bedanya? Transportasi umum sama kendaraan pribadi? Transportasi umum apa kendaraan imam? Masa imam-imam? Kalau gue sih kendaraan pribadi sih nggak ada duanya sih. Walaupun lu terseok-seok untuk mencicil kendaraan Anda, endingnya kalian bakal hilang motornya. Halo. Gimana? Oh, lu berarti lebih milih kendaraan pribadi? Lebih milih kendaraan pribadi daripada kendaraan transportasi umum. Itu jatuh Mbak, hati-hati Mbak. Nah, Sama sih, gue juga kendaraan pribadi sih, Iya, karena karena- lebih fleksibel sih sebenarnya. bener, dia bisa makan. Ih, ada orang bersin. Dari kameramen ada nanya, yang sering jual barang pernah sukanya naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi? Naik apa ya? Nggak pernah keluar, dijemput mulu. Nggak seru dia. Enggak seru. Masa dijemput mulu? Kata jakat. Iya. Orang sebelah. Orang sebelah. Milih kendaraan pribadi atau kendaraan umum? Itu mic-nya mulutnya di mana itu? Mulutnya kok di hidung? Ini gimana sih? Nah gitu. Lebih milih kendaraan pribadi. Tapi Kendaraan pribadi. Ya, anak kendaraan umum. Kendaraan umum. Karena disupirin. Kalau bisa dijemput lebih baik. Kamu tipenya disupirin. Iya. Oh, cewek matre dia.